Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya tuh mau membandingkan kamera dari kedua handphone ini, Poco F4 dan Poco F4 GT. Ya, ini handphone yang keluar baru-baru aja ya di bulan Juli 2022. Nah, di sini kan keluarnya berbarengan nih. Nah, kedua handphone itu sama-sama memiliki chipset seri 8 dari Snapdragon yang paling tinggi. Nah, untuk yang Poco F4 dia lebih murah tapi ada optical image stabilisasinya. Nah, kira-kira kalau di-compare ini fotonya dan video bagusan yang mana ini? Pertama-tama saya akan bilang ini setup-nya mirip ya. Jadi untuk kamera selfie-nya ada 20 megapiksel, kamera utamanya ada 64 megapiksel, kamera ultrawide ada 6 megapiksel, dan kamera makro ada di 2 megapiksel. Jadi setelah ini kita akan sedikit perbandingan tapi ada blind test sedikit ya. Jadi akan saya jajarin kedua foto dan video tanpa memberitahu bagian yang mana yang Poco F4 dan bagian yang mana yang Poco F4 GT. Nanti di akhir video akan saya reveal itu yang mana, sebelah mana yang Poco F4, yang sebelah mana yang si Poco F4 GT. Nah, lalu untuk videonya ada sedikit perbedaan ya di sini. Kalian tuh bisa rekam kamera depan cuma di Full HD 30 fps, dengan di Poco F4 GT kalian bisa ada di 1080 60 fps. Untuk kamera belakang ya sama-sama mentok sih sampai 4K 60 fps untuk kamera utamanya. Cuma untuk yang Poco F4 GT kalian ada image stabilisasinya, dan untuk yang Poco F4 dia cuma ngandelin optical image stabilisasi aja. Dan untuk sisanya sama. Jadi mari kita lihat komparasi blind testnya dikit. Let's go. Dan ini adalah rekaman 1080 30 fps dengan kamera ultra wide. Cuma bisa di 1080 30 fps, mentoknya nggak bisa ganti-ganti kamera. Wih, di sini kok HDR-nya kok mantap sih, itu ya, si F4 biasa ya. Ini langitnya yang F4 GT udah blown out ini. Ini masih kelihatan nih kameranya nih, langitnya kelihatan banget loh. Oh, panas sekali. Seperti ini kestabilannya, silahkan dilihat bagusan yang mana ya. Wih, sama-sama bagus. Tadi aja agak aneh. Dan ini adalah rekaman 4K 60 fps ya.
Kalau yang saya dengar-dengar sih untuk yang Poco F4 nih nggak ada kestabilannya. Optikalnya kalau buat jalan gini mungkin membantu dikit, tapi terlalu banyak kalau goncangannya kita kayak lari ya. Di layar kelihatan si F4 GT ini anteng banget dia. Dan 60 fps seperti ini, dan lagi-lagi langitnya di sini kok lebih mudah terekspos di Poco F4 ya. Birunya kelihatan, yang ini udah blown out ini. Tapi kalau di Poco F4 kelihatan langitnya lebih biru kayaknya. Seperti ini hasil perekaman kamera utamanya di 4K 60 fps. Pasti sih goyang-goyang yang Poco F4 ya, karena dia nggak ada kestabilan IAS-nya. Dan di sini perekaman kamera selfie-nya 1080 30 fps aja. Kalau yang F4 GT ini bisa sampai 60 fps ya. Tapi kita samain aja di 30 fps dulu untuk lihat kualitasnya. Seperti ini. Langitnya jadi biru banget hari ini. Ini jam berapa ya? Jam 3 kurang. Jadi kelihatan cerah banget di sini. Posisi tangan terjauh seperti ini. Kalau mau membelakangi cahaya berarti ada di sini. Seperti ini kondisi membelakangi cahaya. Untuk panel layarnya walaupun udah terang kayak gini kelihatan semua ya. No problem di bawah cahaya matahari. Mantap. Yang ini kelihatan kurang biru langitnya si Poco F4. Aneh nih. Mirip. Dual video juga ada di kedua handphone ini. Hasilnya agak beda ya warnanya kalau dari layar. Kayak lebih smooth Poco F4 gak sih? Dan ini perekaman untuk video bokeh. Yang Poco F4 GT kelihatan lebih ngezoom ya. Kalau yang Poco F4 kelihatan lebih wide gitu untuk kamera selfie-nya. Padahal sama-sama ada stabilisasi. Apa nggak ada stabilisasi ya ini ya? Buat jalan aja deh. ...4K 60 fps di Poco F3 dan Poco F4 GT. Udah kelihatan sih, pasti yang Poco F4 nih yang goyang-goyang tapi nggak jitter, dan Poco F4 GT seharusnya jitter sih. Nanti di preview di kamera berikut kestabilannya ketika dibawa jalan seperti ini. Dan ini untuk kamera perekaman ultra wide nya seperti ini di 1080 30 fps aja. Seperti ini hasil perekamannya. Warnanya agak beda nih. Kalau yang F4 GT lebih ke warm ya. Kalau yang F4 lebih ke cool. Dan perekaman kamera depan dari Poco F4 dan Poco F4 GT seperti ini hasilnya. Kalau yang F4 kayaknya masih pakai color science tahun lalu. Natural sih, saya suka sih. Kalau yang setelah Snapdragon 888 sampai ke belakang itu agak lebih saturated gitu. Kontrasnya juga agak lebih tinggi. Jadi seperti ini hasil perekamannya ya. Untuk yang Poco F4 tadi ada di sebelah kiri, dan untuk yang Poco F4 GT ada di sebelah kanan ya. Nah, tadi adalah perbandingan foto dan video dari Poco F4 GT dan Poco F4. Nah, bagus yang mana nih? Silahkan komentar di bawah. Tapi buat saya pribadi ya, hasil foto dan videonya sih agak mirip-mirip gimana ya. Sebetulnya sih garis besarnya sih sama sih. Cuma kalau yang untuk Poco F4 nih kerasa masih pakai color science yang lama. Jadi dia lebih natural. Dan saya lebih suka sebetulnya yang natural seperti itu. Nah, kalau yang Poco F4 GT dia kan pakai Snapdragon 8 Gen 1 ya, dimana sejak Snapdragon 888 tuh foto dan video tuh rasanya kayak lebih kontras, kayak lebih saturated gitu loh. Nah, jadi kalau bisa disingkat sih Poco F4 GT lebih saturated,
yang Poco F4 lebih natural. Terus kalau dari kestabilan video ya sama-sama bagus kecuali di 60 fps. Untuk Poco F4 GT kan hampir semuanya stabil ya, ada EIS-nya semua, Electronic Image Stabilisasi. Nah, sedangkan di Poco F4 ini cuma ada di 30 fps aja. Untuk 60 fps enggak ada image stabilisasinya. Loh bang, kan ada opticalnya bang. Optical itu cuma bantu biar foto kalian tuh nggak ngeblur. Jadi kalau kalian mikir OIS langsung bisa stabil, itu salah besar. Nah, kalau kalian lihat di brand sebelah ada yang OIS tapi stabil. Nah, itu dia bukannya stabil karena OIS-nya, tapi stabil karena EIS-nya. Nah, itu ya diperhatikan. Dan untuk perekamannya sendiri, aku bisa bilang ya mirip-mirip ya. Dan bedanya cuma Poco F4 GT agak desaturate dan color sign-nya emang agak beda. Untuk kualitas mic, berbeda juga ini kalau kualitas mic-nya ya. Untuk yang Poco F4 nih dia lebih kencang suaranya dan noise dari lingkungan sekitar juga masuknya juga lebih kencang. Nah, sedangkan di Poco F4 GT ini kayak ada noise reduction-nya yang bikin suaranya jadi lebih pelan tapi lebih bersih. Nah, tinggal kalian nih lebih suka yang mana gitu kan. Terus kalau dibilang fotonya ya seperti yang tadi aku bilang sih. Ada yang bagus di sini, ada yang bagus di sana. Ya, intinya ya kayak gitu aja sih. Untuk yang Poco F4 nih emang kerasa kayak handphone, kayak color sign handphone di tahun lalu, 2021 dan 2020. Nggak jelek sih, cuma ya kerasa kayak tahun lalu aja gitu. Kalau yang Poco F4 GT kerasa kekinian lah, kan udah Snapdragon yang seri terbaru. Nah, buat kalian bagus yang mana nih? Bagus yang Poco F4 atau Poco F4 GT? Komentar aja di bawah ya. Dan buat teman-teman yang udah nyimak perbandingan ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.